Hai guys, kalian ingin ngebahas tentang Mortal Kombat. Kali ini Mortal Kombat Earthbound mencari satu orang yang untuk mengalahkan Outround yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng kali ini. Namanya Shao Kahn. Shao Kahn ini ada backstory bersama dengan Kitara. Kitara ini sebenarnya adalah anak dari orang yang dikalahkan sama Shao Kahn sebelumnya. Dan Kitara ini masih menyimpan dendam terhadap Shao Kahn, makanya dia ingin mengalahkan Shao Kahn, tapi dan berkhianat ke Outround dari Outround. Nah, si Kitara ini sebenarnya punya sahabat dari tim penjahat gitu ya, dari timnya yang loyal juga sama si raja ini, si orang yang dendam sama Kitara ini. Tapi Kitara ini terpaksa harus ke Raiden untuk mencoba untuk berkhianat, karena dia tuh sebenarnya menyimpan dendam dengan si Outround ini. Shao Kahn sebenarnya bukan lagi-lagi gue bilang bukan lawan kaleng-kaleng ya sebenarnya. Tapi di sini sangat ditunjukkan sekali bahwa Shao Kahn itu sangat haus dengan ambisi kuasa. Sementara di Earthbound dia masih mencari satu orang lagi untuk mencoba untuk melengkapi timnya di turnamen Mortal Kombat tahun ini. Si Johnny Cage, menurut aku si aktor ini sih nggak berguna sih. Maksudnya nggak berguna tuh buat apa sih gitu. Dia ada di sini gitu karena memang aku ngerasa story dari si Johnny Cage ini belum di develop dengan baik, karena lemah banget menurutku gitu. Tanpa dia pun sebenarnya tim Earthbound sudah bisa menang. Tim Earthbound sudah bisa menang dengan mudah dan pertarungannya jauh lebih seru. Sebenarnya kalau ditanya bagus atau enggak, film ini bagus sebenarnya, tapi lebih bagus lagi film pertama, karena film pertama tuh lebih historical gitu, lebih dalam gitu ceritanya. Ini adalah bagaimana seorang Raiden dan Outround ataupun Outround ini mencoba untuk saling berlawanan di turnamen kali ini. Tapi Outround kayak kalah gitu dengan merekrut Johnny Cage. Dia tuh kayak kewalahan gitu. Kita malah disajikan sama karakter dari si penjahat, tim penjahat istilahnya, yang lebih kuat gitu. Katara sekalipun kuat gitu karena dendamnya kan. Di Mortal Kombat ini nggak lepas dari dendam kan, dan menurut aku storyline dari si Katara ini sendiri lebih kuat daripada Outround gitu. Outround hanya mencoba untuk istilahnya memenangkan turnamen ini lagi dengan merekrut satu orang aktor yang jago bela diri. Sementara menurutku di dunia Mortal Kombat jago bela diri itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana dia bisa dengan jurus-jurusnya dia kan. Sebenarnya karakter dari Mortal Kombat sendiri yang di film pertama gitu ya lebih mendukung daripada karakter baru si Johnny Cage ini. Walaupun si Johnny Cage ini ada andilnya juga daripada untuk jalan ceritanya, cuma dia tuh kayak masih dianggap lemah gitu di film ini gitu, belum di develop sebagai orang yang kuat. Dan aku tahu bagaimana nantinya dia akan di film ketiga, dan kita juga masih disajikan sama Bihan yang diperankan sama Joe Taslim yang masih ada pertarungan dendam di antara
Bihan dan juga Scorpion dari film pertama. Dan menurutku dendam itu sih nggak pernah akan lepas ya. Dan karakternya Jota Slim di sini, karakternya Bihan di sini belum terdevelop dengan baik karena memang dia bukan center dari cerita. Center dari cerita adalah Xiao Kan dan juga si Katarat sendiri. Makanya aku suka ngelihat pertarungan antara Outround sama juga Outround ini karena dia menyajikan pertarungan yang bukan cuma untuk turnamen tapi ada maksudnya gitu. Ada maksudnya di antara itu. Ada beberapa pertarungan di turnamen ini yang istilahnya harus mengalahkan ego dalam arti di sini adalah ada satu karakter yang nanti kalian nonton aja, satu karakter yang lebih tepatnya mungkin bisa diselamatkan dan bisa ditobatkan karena dia habis dicuci otaknya ibaratnya gitu dengan si penjahat gitu, dengan tim lawan dari Outround gitu, tim lawan dari Outround gitu. Tapi mereka itu kayak apa ya, kayak terpaksa sih, lebih tepatnya terpaksa di sini untuk mematikan dia karena tidak ada cara lain seperti yang dikatakan sama lawannya tersebut dari Outround, perwakilan Outround. Mungkin di sini Outround atau sisi baik tidak ditunjukkan bagaimana kehebatannya, tapi aku senang aja ngelihat karakter gelap saling bunuh satu sama lain gitu. Ibaratnya gitu, senang aja dengan pertarungan antara mereka yang punya ambisi sendiri dan bengis sebenarnya, tapi juga mereka saling bunuh gitu. Mereka ada kepentingan masing-masing gitu. Intinya film ini mengisahkan tentang bagaimana Katara dan backgroundnya menyelesaikan dendamnya, dan itu menjadi main cerita dari film ini dan menurutku cukup kuat. Walaupun tadi aku bilang Johnny Cage di film ini nggak ada apa-apanya karena aku lebih suka dengan pertarungan antara gengsi dari antara satu round yang istilahnya bengis tapi punya maksud tersendiri dalam turnamen tersebut, punya ambisi tersendiri gitu. Itu saja yang bisa bahas dari Mortal Kombat 2 boy guys.